Shalom, kita berjumpa kembali dalam Translation Diary. Jadi di sini saya di Ulangan 18 Deuteronomi. Jadi khususnya di ayat 9 sampai 12 lah kira-kira ya. Jadi intinya adalah ini tentang okultisme. Okultisme itu hal-hal yang terkait roh okult. Nah, okult ini istilahnya roh kegelapan begitu ya. Jadi okultisme. Dan puji Tuhan kita di El Sadik punya pelayanan okultisme untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Nah, dasar dari pelayanan okultisme yang kita lakukan itu adalah dari Deuteronomi ini, dari Ulangan 18 ini. Jadi intinya adalah kita tidak boleh belajar kepada bangsa-bangsa yang tadi okultis ya, okultisme. Dan ini dikatakan sebagai kekejian. Dan sebenarnya ini bagian dari agama-agama yang dianggap keji. Misalnya, nomor 1 adalah kita menemukan di ayat 10 itu ada tulisan janganlah ditemukan di antara kamu atau tidak boleh ditemukan di antara kamu siapapun yang melewatkan putra atau putrinya melalui api. Apa ini maksudnya? Di dalam agama orang Kanaan itu salah satunya adalah penyembahan api. Nah, cara menyembahnya itu adalah melewatkan anak melalui api. Tetapi kata melewatkan ini sebenarnya masih diperhalus ya. Karena di antara kisah-kisah bangsa Israel ini kita akan menemukan contohnya yang disebut penyembahan Molok, jadi melewati api. Tetapi kata melewati ini sebenarnya ternyata dijelaskan di ayat yang lain itu adalah membakar gitu ya. Jadi membakar anak-anak dengan api. Jadi ada korban api di depan dewa Molok ini, kemudian anak-anak ini dibakar gitu ya. Jadi dijadikan korban penyembahan dengan cara dibakar. Dan ini juga pernah terjadi di dalam ketika orang Israel memerangi bangsa Kanaan dan mereka melihat ini gitu. Jadi ternyata musuh mereka itu membakar anak-anak di dalam api gitu. Dan akhirnya mereka malah entah jijik atau bagaimana mereka mundur gitu ya. Tetapi di sini kita berarti melihat bahwa perilaku seperti ini adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan dan dianggap kekejian. Jadi mengorbankan anak atau membakar anak sendiri, anak kandung di dalam api itu adalah kekejian. Terus yang kedua ada kata peramal dan meramal. Kalau misalnya kita melihat kata yang digunakan itu adalah ini ya, Hosem. Tadi 7801 dan 7080 Hosem ini artinya yang mempraktekkan definition witchcraft. Ini dalam bahasa kita ya paling gampang ya ramalan begitu saja. Jadi definition itu peramalan dengan media biasanya ya. Jadi ramalan itu kan medianya macam-macam. Ada yang pakai tulang, ada yang pakai organ hewan. Jadi organ hewan dibelah, kemudian dilihat organnya. Jadi struktur organ ini ditafsir begitu. Atau ada yang pakai meramal dengan cuaca, dengan benda-benda, tulisan. Kalau sekarang ya model tarot, apalagi kartu-kartu begitu ya, macam-macam. Jadi cara meramal macam-macam. Bintang. Jadi astrologi dan beragam jenis ramalan itu nanti kalau dalam pelayanan El Sadik kategorinya adalah okultisme. Jadi segala jenis ramalan gitu ya. Kemudian selain ramalan itu juga ada yang disebut ini spesifik ya, peramal begitu. Ini peramal kan macam-macam. Terus yang kedua itu ada spesifik tentang meramal keberuntungan.
Ini biasanya eh, jenis ramalan yang agak spesifik ya tentang masa depan lah gitu. Terkait dengan rezeki, keuntungan dan lain sebagainya. Kemudian orang yang menafsirkan pertanda. Ini ya tadi mirip-mirip ya dengan yang sudah disebutkan Rama. Jadi pertanda alam, pertanda benda, organ hewan, tulang, kartu tarot dan macam-macam. Itu termasuk ke dalam menafsirkan pertanda. Kemudian penyihir. Jadi kalau di kata asli dari kata penyihir yang ditulis di sini, yang saya tulis di sini adalah ini ya, kasep. Nah, ini coba kita lihat. Jadi ini ada kata kerja gitu ya. Jadi dia kalau dibentuknya adalah dia whisper a spell. Jadi kalau bahasa kita mungkin apa ya? Jadi perkataan-perkataan yang penuh kuasa yang diucapkan. Ada yang bilang mantra atau apa macam-macam. Tapi kalau mantra sebenarnya itu bahasa India ya untuk kitab suci. Jadi ini terkait dengan kutuk sih. Kalau saya lebih memahami seperti ucapan kutuk. Jadi ucapan kutuk yang diucapkan dengan pemahaman itu untuk meramal orang. Jadi kamu nanti akan jatuh, kamu nanti akan kecelakaan. Makanya ini kalau di bangsa Indonesia ini akan banyak orang yang menganggap dirinya peramal ya. Tahun ini akan ada pesawat jatuh, itu kan ucapan kutuk. Jadi kita di El Sadik ini sepertinya akan bermusuhan dengan para peramal seperti ini. Jadi orang-orang yang mengomongkan hari ini minggu ini atau mungkin tahun ini artis ini akan mati, artis ini akan selingkuh, akan ada kecelakaan, akan ada macam-macam informasi. Jadi pertanyaannya kenapa mereka tidak bisa mencegah? Itu pertanyaan. Kalau mereka punya kuasa ya cegah saja. Kalau hanya mengomongkan kecelakaan ya semua orang juga bisa, nggak nyalu saja gitu kan. Kayaknya kita akan bermusuhan dengan para okultisme seperti ini. Baik, itu ya. Baik, kita beralih kembali ke teks. Nah, kemudian itu tadi kan penyihir ya. Jadi penyihir itu kan yang mengucapkan sihir dengan cara ucapan-ucapan. Jadi sepertinya cocoknya kata sihir begitu. Kemudian di ayat 11, 18, 11 itu adalah pembuat mantra kutuk. Jadi ini ucapan kutuk. Jadi yang membuat mantra. Pembuat mantra kutuk. Jadi spesial untuk kutuk ya. Jadi ini pembuat mantra ini saya tambahkan untuk menjelaskan begitu. Karena dalam bahasa Indonesia kayaknya sulit sekali ya menemukan kata asli Indonesia yang spesifik ke kata kutuk begitu. Jadi ini kita berusaha mendekati makna dari kata-kata kutuk. Atau mungkin nanti saya tulis pembuat ucapan kutuk begitu. Karena kata mantra itu sebenarnya kurang tepat. Pembuat ucapan kutuk. Nah, jadi orang yang membuat ucapan kutuk inilah yang harus kita anggap sebagai okultis. Nah, terus yang kemudian itu adalah yang bertanya kepada medium kerasukan. Jadi kalau di TV-TV YouTube ada bertanya kepada orang yang kerasukan, medium itu kan perantara ya, kerasukan. Nah, itu yang disebut juga sebagai okultisme. Nah, ini kita pasti musuhan nanti, kita punya kuasa yang bermusuhan. Kemudian ada yang disebut ideoni ya. Ideoni ini bahasa aslinya seperti itu dan saya tidak merubah. Spesifik yang dia lakukan adalah memanggil roh orang mati atau memanggil jiwa orang mati. Jadi ideon ini kayak kalau bahasa sini apa ya, mungkin dukun atau apa atau bagaimana yang tepat, kita memang tidak terlalu familiar ya. Intinya orang yang sanggup memanggil roh orang mati. Nah, nanti di kisahnya Saul muncul ini, ideon ini muncul. Nah, inilah contoh-contoh okultisme yang nanti kita urusi dalam pelayanan okultisme El Sadik. Kita punya metode pelepasan berbasis legal ground dan beberapa tahun ini sangat berkuasa, sangat ampuh melakukan pengusiran okultisme.
Dikatakan siapapun yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Adonai, dan karena kekejian ini Adonai Tuhanmu menghalau mereka dari hadapan muka. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti deklarasi, kalau apalagi kalau kita berangkat ke ayat 14. Hal-hal seperti ini tidaklah diberikan oleh Tuhanmu. Nah, seperti itu. Jadi okultisme dengan tetragramaton, Tuhannya di Alkitab, itu bermusuhan, rohnya bermusuhan. Ini seperti adu kuasa ya, adu power ini, tes power, adu power ini. Jadi roh mana yang berkuasa, roh Tuhan atau roh-roh okultisme? Nah, ini menjadi pengalaman-pengalaman spiritual di L1. Ya, saya rasa cukup. Demikianlah trend lesson harian dari kita hari ini. Secara khusus membahas okultisme, jadi untuk anggota L-Sadik sudah pasti dilarang ya melakukan segala jenis kegiatan okultisme. Jadi kita punya metode untuk membersihkan segala kutuk okultisme dengan cara doa pelepasan. Terima kasih. Yosua Masyah memberkati kita semua. Amin.